Penyebab atau alasan kenapa supplier gagal terus. Saya akan sebutkan dan jelaskan beberapa hal yang menyebabkan supplier gagal terus. Langsung aja. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas untuk penyebab atau alasan pertama kenapa supplier gagal terus. Itu karena tidak menentukan harga untuk reseller dan dropshipper. Oke seller, sebagai supplier tentunya kita memiliki partner bisnis ya sebagai reseller ataupun dropshipper. Nah, ketika kita memiliki partner bisnis sebagai reseller ataupun dropshipper, kita harus menentukan harga ataupun keuntungan mereka teman-teman. Nah, tidak bisa dipungkiri ya, reseller dan dropshipper juga pengen untung kan? Jadi kita bisa tentukan untuk keuntungan mereka. Dengan kita menentukan keuntungan mereka, jadi mereka tidak banting-bantingan harga teman-teman. Dan saling menjatuhkan antara reseller dan dropship teman-teman. Jadi seperti itu. Ketika kita menentukan harga dari sebuah produk, tentunya kita akan sama-sama diuntungkan. Sebagai supplier, kitanya untung. Sebagai dropshipper, dan sebagai reseller. Jadi sama-sama diuntungkan. Dengan menentukan harga kita juga bisa tahu ya berapa keuntungan dari reseller ataupun dropship, dan mereka juga akan lebih sejahtera teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Ini penting banget dan banyak banget supplier yang salah dalam hal ini ya, dan saya sarankan untuk kalian yang ingin memulai bisnis supplier ataupun kalian sudah memiliki dropshipper ataupun reseller, kalian wajib menerapkan cara ini teman-teman, karena ini adalah salah satu cara untuk mensejahterakan kita, reseller dan juga dropshipper. Jadi ketiganya sama-sama diuntungkan teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Seringkali para supplier doang ya yang diuntungkan, dropshipper dan resellernya tidak diuntungkan. Biasanya antara dropship dan reseller, mereka berdua banting-bantingan harga dan hanya kita yang diuntungkan. Nah, dengan menetapkan keuntungan ataupun harga ini, kita akan diuntungkan teman-teman, tiga-tiganya. Oke, itu adalah kesalahan ataupun penyebab pertama kenapa supplier gagal terus. Oke sellers, untuk alasan atau penyebab kedua kenapa supplier gagal terus itu karena tidak tahu cara menawarkan produk kepada reseller ataupun dropshipper. Oke sellers, tentunya untuk cara komunikasi dengan menawarkan produk ke partner bisnis kita ataupun reseller atau dropshipper itu sangat penting ya. Dengan kita bisa mengomunikasikan atau menawarkan produk kita ke para reseller ataupun dropshipper, tentunya kita akan menambah jumlah dropshipper atau reseller kita teman-teman. Jadi banyak orang yang berpikir atau banyak supplier yang berpikir bahwa cara berkomunikasi atau cara menawarkan produk ke konsumen itu sama ke partner bisnisnya. Itu sangat salah teman-teman, karena itu dua hal yang berbeda. Kebanyakan orang memakai cara menawarkan produk ke konsumen ini dan dipakai ke para reseller ataupun dropshipper. Itu sangat berbeda teman-teman, dan kalian perlu pelajari lagi bagaimana cara mengomunikasikan produk ataupun menawarkan produk ke para reseller ataupun dropshipper teman-teman. Oke, jadi itu adalah alasan atau penyebab kedua kenapa supplier gagal terus. Oke sellers, alasan atau penyebab ketiga kenapa supplier gagal terus itu karena tidak ada pembinaan yang baik. Bang, apa sih gunanya pembinaan? Oke sellers, pembinaan berfungsi untuk meningkatkan skill dari partner bisnis kita sebagai dropshipper ataupun reseller teman-teman. Dengan pembinaan yang baik, tentunya skill partner bisnis kita ini akan semakin meningkat teman-teman. Dan tentunya kalau skill partner bisnis kita ini meningkat, tentunya penjualannya juga akan meningkat. Kalau penjualan reseller atau dropship ini meningkat, itu juga akan berdampak kepada kita teman-teman. Kita juga akan kena untungnya. Nah, jadi seperti itu. Banyak orang yang berpikir atau banyak supplier yang berpikir bahwa ketika meningkatkan skill dari partner bisnisnya itu nanti takutnya mereka akan buka produk baru dan malah akan menjadi pesaing kita teman-teman. Nah, itu bisa diatasi teman-teman ketika mereka ingin berhenti menjadi partner bisnis kita sebagai reseller ataupun dropshipper dan ingin membuat produk barunya untuk bersaing dengan kita bisa berikan beberapa hadiah atau reward agar mereka masuk lagi menjadi partner bisnis kita. Pokoknya ada beberapa cara tertentu lah untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan kasih tahu kepada kalian mengenai cara menarik reseller lagi ya yang ingin keluar teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Menurut saya untuk peningkatan skill ini kepada reseller ataupun dropshipper itu sangat penting, dan tentunya itu juga akan menguntungkan bagi kita sebagai supplier teman-teman. Oke, itu adalah alasan ketiga kenapa supplier gagal terus.
Oke sellers, alasan keempat kenapa supplier gagal terus itu karena tidak memiliki wadah untuk komunikasi. Oke sellers, wadah komunikasi ini sangat penting ya. Di wadah komunikasi tersebut kita bisa kirimkan beberapa hal seperti update stok ataupun informasi lainnya. Biasanya juga supplier-supplier yang sudah besar pasti mereka memiliki wadah komunikasi berupa grup WhatsApp, berupa grup Telegram atau apapun itu teman-teman. Pastinya mereka memiliki grup untuk berkomunikasi antara supplier dan reseller, antara reseller dan reseller atau apapun itu. Pokoknya pasti mereka memiliki wadah komunikasi untuk membicarakan suatu hal mengenai produk ataupun skill baru, skill-skill yang bisa dikuasai ataupun nanti juga ada biasanya kalau supplier besar mengenai seminar-seminar ataupun webinar yang harus diikuti teman-teman untuk meningkatkan skillnya. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya wadah komunikasi ini bukan hanya berguna untuk menginfokan suatu produk ya, tapi juga berguna untuk memberitahukan informasi-informasi seputar perkembangan market dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya wadah komunikasi ini sangat penting dan wadah komunikasi ini berguna untuk menghubungkan kita dan mempererat hubungan kita antara supplier dan reseller ataupun sebagai supplier dan partner bisnisnya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Itu adalah alasan keempat kenapa supplier gagal terus. Oke sellers, alasan atau penyebab kelima kenapa supplier itu gagal terus karena tidak adanya apresiasi kepada reseller ataupun dropshipper. Oke sellers, apresiasi tentunya sangat penting ya. Kita harus menentukan target-target kepada reseller ataupun dropship kita. Nah, ketika ada partner bisnis kita sebagai dropship ataupun reseller yang bisa menepati targetnya, kita harus memberikan apresiasi berupa reward-reward tertentu, berupa motor misalkan atau mobil ataupun hadiah tertentu teman-teman. Kita harus memberikan mereka apresiasi ataupun reward agar mereka semangat dan betah menjadi partner bisnis kita teman-teman. Nah, ketika kita nggak beri apresiasi kepada mereka, itu adalah salah satu hal yang menyebabkan mereka tidak betah menjadi partner bisnis kita. Dan akhirnya mereka keluar teman-teman. Jadi apresiasi ini ataupun reward kepada mereka ini juga salah satu investasi ya untuk kita sebagai supplier teman-teman. Investasi hubungan agar hubungan kita semakin dekat dan agar hubungan kita semakin baik dengan mereka teman-teman. Dengan hubungan yang semakin baik ya kita gampang dalam berkomunikasi dan mungkin nanti kita akan buka bisnis bareng atau apapun itu teman-teman. Jadi reward dan apresiasi ini sangat penting untuk kita sebagai supplier. Kalau kalian sebagai supplier dan belum membuat reward-reward tertentu untuk para reseller ataupun dropship kalian, saya sarankan kalian untuk buat reward ataupun apresiasi kepada mereka berupa barang, berupa uang, atau berupa apapun itu teman-teman untuk menghargai kerja keras mereka sebagai partner bisnisnya kita. Oke sellers, saya akan rekap ulang untuk 5 alasan ya kenapa supplier gagal terus. Untuk alasan pertama atau penyebab pertama itu karena tidak menentukan harga untuk partner bisnisnya sebagai reseller ataupun dropshipper teman-teman. Alasan kedua itu karena tidak tahu cara menawarkan produk kepada partner bisnisnya sebagai reseller ataupun dropshipper. Untuk alasan ketiga itu karena tidak adanya pembinaan yang baik teman-teman. Seperti edukasi kepada partner bisnis ataupun tentang misalkan kita buka webinar untuk mereka untuk meningkatkan skillnya mereka. Nah, untuk alasan selanjutnya, alasan keempat itu karena tidak memiliki wadah untuk komunikasi. Untuk alasan terakhir itu karena tidak adanya apresiasi untuk para partner bisnis kita sebagai reseller ataupun dropshipper. Oke sellers, jadi itu adalah 5 alasan atau penyebab kenapa supplier gagal terus. Jika kalian ingin menanyakan tentang topik ini ya, tentang kenapa supplier gagal terus, atau kalian ingin menanyakan mengenai video ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Kalian bisa tanyakan mengenai apapun itu yang berkaitan dengan jualan online teman-teman, atau jualan di marketplace. Oke, sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Bye guys, thanks yang udah nonton.